Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa yang berada di rumah saat ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN. Tetapi sebelum mempelajari mata pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dalam mempelajari mata pelajaran ini, silakan siswa memahami, membaca, serta mencatat segala materi yang ada di video ini. Terima kasih. Materi PPKN kelas 8. Jadi di sini kita akan melanjutkan submateri ketiga atau minggu ketiga. Minggu ketiga ini kita akan mempelajari C. Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Jadi silakan siswa kelas 8 membaca, memahami, serta mencatat segala materi yang ada di video ini. Oke, silakan simak baik-baik ya. Oke, di sini ada materi ke-1, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, di sini kita akan lihat apa saja nilai-nilai Pancasila dalam kelima sila. Di mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia. Sila keempat dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita lihat di sini nilai-nilai Pancasila dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini berhubungan dengan keimanan kita sebagai manusia dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita sebagai manusia yang beriman meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dan taat atas segala peraturannya dan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Itulah nilai-nilai Pancasila yang berhubungan dengan sila pertama, berkaitan dengan Tuhan, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Nah, berhubungan dengan kemanusiaan, berhubungan dengan keseluruhan budi manusia, kesamaan derajat antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, adanya hak dan kewajiban setiap manusia. Jadi manusia itu dari semenjak dia dilahirkan di dunia, dia sudah memiliki hak dan kewajibannya sampai akhir hayatnya, yang dimana hak dan kewajiban itu dijamin oleh negara, yang dimana harus adil dan beradab. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam Persatuan Indonesia ini, perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku, bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga tidak terpecah-pecah. Jadi di sini, dalam Persatuan Indonesia yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila, dalam sila ketiga Persatuan Indonesia, yang dimana kita itu lebih menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, dan lebih mementingkan persatuan dan kesatuan daripada paham perseorangan, golongan, atau suku, sehingga kita sebagai Indonesia tidak terpecah-pecah. Kemudian sila keempat yang berkaitan dengan nilai Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia, berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Jadi di sini kita pada sila pertama ini kita sebagai manusia, sebagai bangsa Indonesia harus lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat dan asas kekeluargaan. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini yang berkaitan dengan nilai Pancasila, di mana salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi di sini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang di mana seluruh rakyat Indonesia yaitu harus hidup makmur, mewujudkan tata masyarakat yang adil dan makmur, nyaman dan sejahtera, berdasarkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita lihat di sini lagi, upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Melaksanakan berarti mengimplementasikan, melakukan di sini. Nah, kita lihat ya di sini
apa saja sih upaya kita sebagai manusia, sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, telah disarikan dalam butir-butir pengalaman Pancasila. Nah, di sini kita lihat ya, sila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama ini ya kita lihat. Apa pelaksanaannya? Nah, pelaksanaan yang harus kita lakukan yaitu mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama, penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, disinilah yang harus kita lakukan sebagai manusia, sebagai masyarakat, sebagai siswa di sini, sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Harus menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama atau berbeda agama. Kedua, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Kemudian kita lihat di sini sila kedua. Apa pelaksanaan sila kedua yang harus kita lakukan? Sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban kita setiap individu tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Jadi ingat ya, kita sebagai manusia itu tidak boleh membeda-bedakan hak dan kewajiban kita, tidak boleh membedakan suku kita, keturunan kita, agama kita, jenis kelamin kita, kepercayaan yang kita anut, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Jadi kita itu sama sebagai masyarakat Indonesia. Kemudian yang kita lakukan yang kedua, bisa dilakukan melalui mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran atau keadilan. Nah, inilah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, sila kedua, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita lihat lagi sila persatuan Indonesia. Nah, upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasilanya seperti apa? Nah, di sini kita lihat persatuan Indonesia. Pelaksanaannya itu kita mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita lebih mendahulukan kepentingan bersama, kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Jadi sinilah salah satu pelaksanaan kita dalam persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, apa pelaksanaan yang harus kita lakukan baik sebagai siswa, masyarakat, orang tua? Nah, di sini kita lihat tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain karena setiap manusia, individu itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, kehendaknya masing-masing, keinginannya masing-masing untuk berkembang. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian kita lihat sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaannya yang harus kita lakukan yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Jadi kita lebih mengutamakan, mengembangkan lagi sikap kita dalam sikap gotong royong, kebersamaan kita, kerjasama kita. Kemudian mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
Nah, tidak boleh membeda-bedakan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Kemudian kita lihat ya di sini. 2. Membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, apa perilaku yang harus kita lakukan setiap hari? Pembiasaan yang harus kita lakukan sebagai siswa, baik sebagai siswa, masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita lihat ya, pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kita lihat pembiasaan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan pergaulan atau lingkungan masyarakat dan lingkungan pergaulan. Contohnya dalam lingkungan keluarga seperti apa? Taat dan patuh terhadap orang tua. Kemudian lingkungan sekolah, menaati tata tertib. Kalau di lingkungan pergaulan, menghargai pendapat teman. Nah, lingkungan pembiasaan kita sesuai dengan nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat, contohnya tidak mengganggu ibadah orang lain. Nah, jadi materi untuk minggu ketiga ini atau sub ketiga ini sampai sini dulu Ibu jelaskan. Jadi minggu keempat kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Baik, di sini kita akan tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Kita baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.